Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 mata kuliah Manajemen Pendidikan Vokasi, kita akan melanjutkan materi kita. Pada materi kali ini yang kita bahas adalah manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan vokasional. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa paling tidak ada 8 standar nasional pendidikan. Mudah-mudahan masih ingat semua. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, kedua standar isi, ketiga standar proses pembelajaran, berikutnya standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Maka kali ini yang akan kita bahas adalah standar sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah manajemennya. Sebelum terbit Permendikbud nomor 34 tahun 2018 mengenai Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK, sebelumnya telah ada Permendikbud nomor 40 tahun 2008 tentang sarana prasarana untuk SMK atau MAK. Ya, dengan terbitnya Permendikbud yang tahun 2018 ini terbit, ya, nomor 34 tahun 2018 tadi, maka Permendikbud yang lama dicabut. Di Permen nomor 34 tahun 2018 tadi, maka Permendikbud yang lama dicabut. Di Permendikbud yang baru ini, standar sarana prasarana terdiri dari beberapa macam. Ada standar lahan, ada standar bangunan, standar ruang pembelajaran umum, standar ruang praktek, standar laboratorium umum, standar laboratorium keahlian, standar ruang pimpinan, standar ruang penunjang, ya, macam-macam. Memang peraturan yang baru ini sampai 1.300-an halaman. Sedangkan peraturan yang lama khusus mengenai sarprasnya saja. Sebelum kita masuk atau sebelum kita lebih detail membahas bagaimana manajemen sarana prasarana di SMK atau di lembaga pendidikan vokasional, perlu kita ketahui pengertiannya. Sarana adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Kata kuncinya dapat dipindah-pindahkan. Ya, meskipun beberapa buku banyak yang menyebutkan sarana adalah perlengkapan sekolah yang jika tidak ada perlengkapan tersebut, pembelajaran tidak dapat dilakukan. Tapi kata kunci yang sebenarnya adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalani fungsi satuan pendidikan. Sumber lain mengatakan bahwa prasarana adalah perlengkapan yang jika tidak ada perlengkapan tersebut, pembelajaran masih bisa dilakukan. Maka contoh sarana adalah misal meja gambar, pembelajaran masih bisa dilakukan. Maka contoh sarana adalah misal meja gambar, ya, meja untuk menulis, spidol, papan tulis, penggaris, kertas gambar, dan seterusnya. Sedangkan prasarana, ruang kelas, ya, ruang praktek, ruang untuk olahraga, ya, macam-macam. Apakah tidak bisa dipindahkan? Bisa, tapi butuh proses gitu ya. Ruang-ruang tersebut bisa dipindahkan, tapi butuh proses, tidak seperti memindahkan spidol atau alat-alat tulis gitu ya. Nah, di Permendikbud disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal. Jadi peraturan ini mengatur tentang kriteria minimal. Ya, jangan sampai tidak ada karena ini sudah paling minimal. Tentang ruang belajar dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini pengertian sarana dan prasarana, ya. Jangan sampai tertukar. Kemudian kita lihat di gambar ini, umum kita lihat ketika PKM misalkan ada ruang praktek, ada meja gambar, ketika di workshop kayu, praktek kayu, ya, dengan perlengkapan macam-macam. Di workshop batu beton misalkan ada water pass, ada batu bata, dan seterusnya. Dalam pendidikan vokasional, sarpras merupakan salah satu faktor penunjang penting dalam peningkatan mutu dan kualitas proses belajar
Mengingat fokus pembelajaran pada sekolah kejuruan bersifat praktikal. Ya, sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Julius dan kawan-kawan ini, di Standar Nasional Pendidikan juga disebutkan bahwa SMK memang bertujuan untuk mencetak atau mempersiapkan peserta didiknya dalam dunia kerja, sehingga peran sarana prasarana di sekolah sangat-sangat vital. Berikutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis sarana dan prasarana. Ya, sebenarnya ini teoritis karena apa yang kita bahas di sini sering kita lihat di sekolah. Misal yang pertama, berdasarkan habis tidaknya dipakai. Ya, atau dilihat dari habis tidaknya dipakai ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Ingat ini sarana ya. Yang pertama, yang habis dipakai ya spidol, kertas gambar, pensil, tinta, dan sebagainya. Kemudian kertas gambar, pensil, tinta, dan sebagainya. Kemudian yang tahan lama, yang tidak habis ya, relatif lama, bangku, mesin, ya, meja gambar, komputer, peralatan olahraga, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan atau ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ya, sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Contohnya yang tidak bergerak, yang bergerak lemari arsip, bangku sekolah, ya, ini kan umum ya. Kemudian yang tidak bergerak, misalkan saluran PDAM, lahan sekolah, ruang kelas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ditinjau atau dilihat dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, alat-alat praktek. Kemudian alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada peserta didik. Ya, dari yang sifatnya abstrak sehingga lebih konkret. Ya, seperti alat peraga ketika misalkan guru mengajar mekanika teknik. Butuh alat peraga sehingga peserta didik bisa memahami konsep dari mekanika teknik. Kemudian media. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya, ada 3 jenis media, audio, media visual, audiovisual, gitu ya. Ini mungkin lebih detail dibahas di mata kuliah media pembelajaran ya. Kemudian prasarana pendidikan di sekolah di 2 macam. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, prasarananya ya, ruang teori, ruang perpus, ruang kelas, ruang praktek, ruang lab, ruang olahraga kalau ada ya. Kemudian prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar. Kantor guru, kantin sekolah, ada yang belajar di kantin? Nggak ada ya. WC ya, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat parkir. Nah itu pengantarnya, pengertian dari sarana dan prasarana, kemudian jenis-jenis sarana dan prasarana ditinjau dari berbagai aspek tadi. Kemudian dilihat dari proses manajemennya, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada tentu perencanaan. Ya, sehingga apapun standarnya pasti langkah pertama adalah perencanaan. Jadi ketika membahas sarana prasarana, maka yang bertugas melakukan perencanaan adalah wakil kepala sarana prasarana. Ya, tentu setiap tahunnya biasanya ada rapat tahunan guru, rapat tahunan sekolah. Di sana dibahas salah satunya adalah sarana prasarana apa yang perlu diganti, apa yang sudah rusak, ya. Kemudian wakil sarpras akan menindaklanjutinya. Kemudian pengadaan. Ya, pengadaan nanti kita bahas di bagian pengadaan ini. Ya, sehingga pada intinya ketika mulai dicatat, direncanakan apa saja yang butuh, apa yang kurang, apa yang perlu diganti, kemudian didatangkan pengadaan,
kemudian pendistribusian, inventarisasi, penggunaan atau pendayagunaan nanti, yang keenam pengawasan atau pemeliharaan, dan sampai tahap ketujuh adalah tahap penghapusan. Ya, kita kembali ke awal. Ketika Wakil Kepala Sarpras mulai mendata sarana prasarana apa yang sudah mulai rusak, apa yang akan ditambah pada tahun berikutnya, tentu dengan masukan-masukan dari para guru. Tahap berikutnya adalah pengadaan. Ya, proses pengadaan sarana prasarana ini bisa berasal dari berbagai macam. Yang pertama adalah bantuan pemerintah, baik dalam bentuk fisik langsung atau dalam bentuk uang tunai. Ya, berdasarkan pengalaman, jika bantuan pemerintah ini biasanya setiap tahun sekali, bisa dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah daerah. Ya, biasanya kalau yang bentuknya fisik, ya dari pemerintah daerah, dari Pemda setempat, karena pendistribusiannya relatif lebih cepat, beda dari pemerintah pusat, misalkan. Ya, sulit mendatangkan sarana-sarana, misalkan meja gambar didatangkan dari Jakarta, dikirim ke Kupang kan jauh ya. Biasanya kalau pemerintah pusat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah membeli langsung. Uangnya dari mana? Bisa macam-macam. Uangnya bisa dari pemerintah, uangnya bisa dari kas sekolah, atau uangnya dari sumbangan. Ya intinya sekolah yang membeli langsung. Kemudian yang ketiga adalah dari sumbangan memang. Bisa dari sumbangan guru-guru, sumbangan wali murid gitu ya. Atau sumbangan dari dari perusahaan, bukan dari LSM. LSM malah minta uang dia. Kemudian malah yang keempat adalah sekolah menyewa, ya. Beberapa sekolah di daerah karena tidak memiliki gedung sendiri, ya mungkin di Jakarta juga ada ya SMK yang menyewa karena memang sedang direnovasi atau meminjam ya, termasuk meminjam. Ya paling tidak ada 4 cara pengadaan sarana prasarana. Kemudian dalam hal pemanfaatannya atau pendayagunaannya, ya tentu satu barang atau benda yang dimiliki oleh satu lembaga pendidikan vokasional harus jelas kegunaannya. Ya, ini sering terjadi bukan hanya di sekolah, mungkin di universitas. Ya, sudah ada tahap pengadaan, dibeli barang untuk praktek, ya. Kemudian karena yang datang tidak sesuai dengan spek, itu sering ya, akhirnya tidak bisa dipakai. Ya, atau orang yang mengusulkan pengadaan barang tersebut misalkan lari dari tanggung jawab. Ya, malah tidak dipakai gitu ya, yang terjadi seperti itu. Kemudian penggunaan alat dipengaruhi oleh 4 faktor. Penggunaan sarana ini dalam hal ini, misalkan alat-alat praktek. Yang pertama adalah banyaknya alat untuk tiap macam. Ya, banyaknya alat untuk tiap macam. Misalkan kita butuh gergaji. Gergaji kan macam-macam ya. Ada gergaji manual, ada gergaji listrik. Ya. Tergantung dari tiap macamnya. Papan tulis juga macam-macam. Ada yang dulu papan tulis kapur, sekarang whiteboard. Ada juga papan tulis yang model kaca gitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya kelas. Kelas di sini adalah tingkatan. Ya. SMK kalau yang kita ketahui memang ada 3 ya. Ada 3 kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi ada yang sampai 4 kelas ya, 4 tingkatan. Sampai kelas 13. Kompetensi keahlian di konstruksian itu kalau nggak salah sampai 4 tahun. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya siswa dalam tiap kelas. Nah, banyaknya siswa dalam tiap kelas juga diatur, ada standarnya. Ya, ini standar berpengaruh terhadap jumlah guru nanti ya. Jumlah guru, jumlah kelas, macam-macam pengaruhnya banyak. Kemudian berpengaruh terhadap banyaknya ruang. Ya, banyaknya ruang. Misalkan kelas 10-nya ada 3 ruang full. Satu kelas misalkan 30 orang. Ternyata kelas 11-nya baru 1 lokal atau baru 1 ruang. Sehingga tahun depan ya bisa mulai direncanakan pengadaan ruang kelas baru. Nah, kembali ke pengadaan.
ini saya cerita sedikit, bahwa setiap tahunnya pemerintah pusat biasanya memang memberikan bantuan terkait sarana dan prasarana sekolah, macam-macam bantuannya. Untuk prasarana, misalkan pemerintah ada bantuan khusus untuk ruang kelas baru, RKB. Jadi SMK-SMK, sekolah-sekolah yang memang membutuhkan ruang kelas baru, ya, bisa mengirimkan atau mengajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Direktorat PSMK. Kenapa butuh ruang kelas baru? Karena rombongan belajarnya semakin besar, semakin gemuk. Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang dianggap unggulan oleh masyarakat, banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah sana sehingga rombelnya semakin gemuk. Butuh ruang kelas baru, gitu ya. Ada juga bantuan berupa ruang perpustakaan. Tidak semua sekolah memiliki ruang perpustakaan, sehingga butuh dibangun ruang perpustakaan. Atau bantuan berupa sarana-sarana praktek ya kalau di. Kemudian kita masuk ke bagian pemeliharaan. Pemeliharaan sarana prasarana adalah kegiatan merawat, memelihara, menyimpan barang-barang sesuai bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Ya, biasanya di sekolah atau di tempat kita pun yang dilakukan adalah membuat kartu pemeliharaan, ya, atau menyediakan tempat penyimpanan barang yang sesuai dengan ukurannya. Atau di dalam lemari atau di dalam ruangan seperti itu ya. Nah, pentingnya pemeliharaan sarana prasarana ini supaya apa-apa yang sudah didatangkan tadi itu di tahun berikutnya masih bisa digunakan. Jangan sampai ada satu kasus di 1 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, ada satu sekolah yang baru selesai direhab, kemudian ada hujan ya, pada hari itu rehab. Kemudian ada hujan, ya. Pada hari itu hujan besar memang, akhirnya atapnya roboh. Padahal baru beberapa bulan direnov, ya. Itu kesalahan, entah kesalahan kontraktornya atau kesalahan karena memang kurang dirawat, ya. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ditinjau dari sifat maupun waktunya. Ya, ditinjau dari sifatnya ada 4 macam pemeliharaan sarpras pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan. Ya, bersifat pengecekan. Misalkan dicek setiap 1 minggu sekali. Ya, ini dibahas di K3 ini biasanya. Ya. Ada pemeliharaan yang sifatnya rutin, pemeliharaan yang sifatnya insidental. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan yang bersifat pencegahan, ya, supaya mengurangi kerusakan, maka biasanya peralatan praktek memang selesai praktek harus dibersihkan. Itu salah satu bentuk pemeliharaan yang sifatnya pencegahan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Perbaikan ringan jika ada kerusakan-kerusakan ringan, ya segera diperbaiki. Baru terakhir adalah perbaikan berat. Ya, dari keempat ini memang sangat berpengaruh terhadap biaya ya. Sangat berpengaruh terhadap biaya. Jadi yang paling harus sering dilakukan adalah pemeliharaan yang pertama. Kenapa? Karena yang namanya sifat pengecekan itu biasanya belum ada perbaikan kan, baru dicek. Ya, tentu ini lebih minimalis biayanya daripada yang melakukan perbaikan berat. Kemudian ditinjau dari waktu pemeliharaannya. Ada 2 macam pemeliharaan sarpras. Ya. Pemeliharaan sehari-hari, biasanya dilakukan oleh cleaning service, menyapu, ngepel lantai, membersihkan pintu, membersihkan kaca, ya, membersihkan atap, harian. Atau pemeliharaan berkala. Genteng dicek, ya. Kemudian tembok, kalau sudah kusam dibersihkan atau dicat lagi, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah penghapusan. Jadi tidak semua tahap manajemen kita bahas ya, kita singkat saja. Jika tadi sudah dicek, sudah dirawat, sudah dibersihkan, ya, pada akhirnya
akan ada masanya tahap penghapusan. Misal ada komputer karena sudah terlalu lama tidak bisa dipakai lagi, sudah ketinggalan zaman, akhirnya dihapus dalam hal ini tidak dipakai lagi karena itu barang milik negara, bukan milik individu, maka harus ada tahap penghapusan. Tentunya dengan melapor ya ke pemerintah. Dalam hal ini siapa? Punya pemerintah pusat atau punya Pemda gitu ya. Maka biasanya di kursi atau di meja di sekolah itu ada catatannya ya, ada catatan kecil. Nah, itu termasuk tahap inventaris. Tapi yang tahap ini adalah tahap penghapusan. Adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Nah, coba kalau kita lihat saat ini di kampus kita, itu ada proses penghapusan prasarana. Ada gedung di samping Masjid Alumni, itu sedang proses penghapusan, sudah nggak ada lagi itu gedungnya ya. Tidak bisa langsung serta-merta diruntuhkan gitu, nggak bisa, ada tata kaidah, ada undang-undangnya, perlu bersurat ke kementerian, ya harus diizinkan dulu baru dalam hal ini pengelola, dalam hal ini kontraktornya yang bertugas kemudian melakukan demolis bangunan. Seperti itu penghapusan. Kemudian tujuan-tujuan penghapusan diantaranya yaitu mengurangi atau mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari adanya dana yang dikeluarkan untuk pos perbaikan. Ya, artinya ketika kita melakukan perbaikan terus-menerus ternyata dananya lebih besar sehingga lebih baik dihapus saja kemudian membeli alat baru gitu ya, membeli perlengkapan baru. Yang kedua adalah mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya perpras yang tidak dapat digunakan lagi. Ya. Misal ya, contohnya ada peralatan praktek yang butuh gudang besar. Ya, gudang besar sedangkan peralatan praktek tersebut jarang digunakan. Ya sudah, lebih daripada kita nyewa gudang keluar biaya, lebih baik ajukan penghapusan. Ya, nanti barangnya ditarik. Itu seperti apa. Sehingga kalau kita perhatikan di tempat kita praktek, mengapa sih ember bocor saja disimpan? Ya, karena butuh waktu. Itu ember punya siapa? Walaupun itu cuma ember, tapi kan punya negara. Ya, sehingga ada tahap kaidahnya untuk penghapusan barang tadi, untuk menghilangkan si ember tadi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan institusi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Ya, dalam hal ini ketika satu lembaga atau satu institusi tidak mampu lagi merawat, memelihara sarana prasarana yang ada, maka ajukan tahap penghapusan. Ya, tidak serta-merta penghapusan itu benar-benar dihilangkan ya. Kadang ada tahap penghapusan yang akhirnya misalkan gedung. Ya, gedung institusi tadi mau tidak bisa menggunakan gedung itu lagi atau tidak beroperasi lagi, gedung tersebut dipindahkan untuk operasional lembaga yang lain gitu ya. Kemudian mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang harus dilakukan. Ya, ini tentu mengurangi beban pekerjaan, tapi memang ada tugasnya ya, bagian Sarpras memang harus menginventarisasi. Kemudian menghapuskan barang-barang yang out of date dari lembaga agar tidak memboroskan tempat. Ya, beberapa masih kita temui perlengkapan praktek kita yang kalau itu di kampus-kampus besar lainnya itu sudah masuk museum harusnya ya. Memang harus dihapus segera. Kemudian berikutnya agar barang-barang sekali pakai tidak dapat diperbarui lagi, tidak menumpuk di lembaga pendidikan. Ya, jadi seperti di bengkel plumbing yang sekali pakai seperti seng itu supaya nggak numpuk karena setahun sekali itu datang 1 gulung, 2 gulung ya. Memang harus dipakai sehingga ada saatnya nanti mungkin diurus penghapusannya. Kemudian agar ada alasan juga untuk mengadakan barang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan. Inilah salah satu alasan kenapa gedung apa namanya yang di samping Masjid Alumni itu.
Ya, memang alasannya ingin bangun gedung baru gitu kan? Ya. Berikutnya adalah inventarisasi. Ya, keadaan inventarisasi, tapi ini sengaja saya terakhir dibahasnya. Ada website yang ingin saya perlihatkan. Inventarisasi merupakan aktivitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Dengan melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan, dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran harga, dan sebagainya. Jadi, contoh di UNJ sendiri ada bagian khusus BMN ya, barang milik negara yang melakukan tugas ini. Di sekolah pun, khususnya sekolah negeri ya, kita tidak bicara sekolah swasta. Karena sekolah negeri pasti sebagian besar barangnya milik negara. Ya, barang milik negara. Dan bagian Sarpras atau wakil kepala bidang Sarpras milik negara. Dan bagian Sarpras atau wakil kepala bidang Sarpras bertanggung jawab terhadap hal-hal ini. Nah, ini contoh daftar inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Ya, biasanya dituliskan nama barang alatnya, jumlah awal tahun pelajaran ada berapa jumlahnya, ada berapa, keadaannya seperti apa, apakah baik ataukah rusak. Kemudian berikutnya adalah pelaporan. Ya, ini setelah diinventarisasi berikutnya dilaporkan. Entah dilaporkan ke kepala sekolah atau dilaporkan ke pemerintah. Dalam hal ini pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan para elemen guru dan staf yang ada di sekolah untuk nantinya menjadi report kepada kepala sekolah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Pada tahap pelaporan, ya, sebenarnya SMK-SMK di Indonesia sudah melakukan. Ya, SMK-SMK sudah dilakukan. Coba kalian ketik di Google atau di HP-nya Dapodik SMK. Salah satu website dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Ya, data pokok pendidikan dasar dan menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi SMK adalah salah satu jenjang pendidikan yang masuk pada pendidikan menengah ya. Namanya juga sekolah menengah kejuruan gitu kan. Nah, di website ini sebenarnya lengkap dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Ya. Data sekolahnya, peserta didiknya, rombongan belajarnya, gurunya, tenaga pendidikannya ya. Jika ingin melihat sarana prasarana di satu sekolah, kita bisa masuk ke data pokok ya. Kemudian lihat data sekolah. Ini per provinsi ya. Per provinsi sehingga data ini adalah data sekunder yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa tingkat untuk melakukan penelitian. Apalagi pada masa pandemi ini diizinkan untuk mengambil data sekunder. Ini datanya sudah banyak sekali, gitu kan? Contoh di Provinsi DKI Jakarta, ya kita klik Provinsi DKI Jakarta, kemudian datanya membagi menjadi beberapa kota sesuai provinsi tersebut. Di sini ada Jakarta Timur ya, kita klik kota Jakarta Timur, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kecamatan, ya. Contoh misalkan di Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung. Nah, karena tadi yang kita lihat adalah seluruh SD sampai SMK, jadi ini data semuanya, Jika ingin melihat data SMK gimana? Oke, caranya adalah ya, klik progress data, kemudian masuk ke progress data SMK, seperti tadi. Ya, Provinsi DKI Jakarta, kemudian Kota Jakarta Timur, kemudian Pulau Gadung. Nah, ini SMK semua nih ya. SMK negeri, SMK swasta semua ada. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah data sekunder. Contoh SMK 26. Ya, paling dekat dengan kita.
Di sini NPSN-nya ada, kemudian macam-macam ya. Tanggal SK pendirian, luas tanah. Nah, yang ingin kita lihat contoh sarana prasarana, klik di sini data sekolah kita. Ya, data sekolah kita nanti masuk seperti ini. Nah, ya, foto-fotonya harusnya lengkap ini ya. Karena memang admin ya, admin masing sekolah itu harus mengirimkan datanya ke sistem ini. Contoh di sini ya. Di sini ada beberapa foto, kemudian di sini diketahui ruang kelas jumlahnya 40, lab 3, perpustakaan 1, sanitasi atau WC ya, WC siswa 2. Ya, data ini benar-benar bisa kita manfaatkan. Ya. Kondisinya sekarang, contoh misalkan kita mau melihat dari 40 ruang kelas ini mana yang baik, mana yang rusak. Ya, nama operatornya admin atau operator sekolah nanti ya yang mengisi ini. Nah, ini ya detail ya. Detail sekolah. Ini datanya update atau data verifikasi tahun 2017, 2018. Jadi belum terlalu diupdate. Nah, ini ada bagian sarana prasarana, kita klik. Nah, seperti ini ya. Dari 40 ruang kelas yang ringan 1. Sehingga pada tahun berikutnya, wakil kepala sekolah bisa mengajukan usulan renovasi atau rehabilitasi ruang kelas. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa foto, cuman di sini kurang lengkap. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu yang ingin saya perlihatkan. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi bagi yang belum tahu mudah-mudahan menjadi wawasan baru untuk kalian. Baiklah, sekian saja perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.